argumentasi dan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Imad mengenai terputusnya nasab para habaib di Indonesia. Alih-alih mereka membantah, malah mereka melakukan pembusukan, framing negatif terhadap Kiai Imad. Berseliweran konten di media sosial, ada yang menyebut ini kiai munafik lah, ada yang menyebut kemudian benci habaib, benci ahlul bait. Mereka menyebarkan framing-framing negatif bahwasanya orang-orang yang menasihati mereka ini adalah para pembenci ahlul bait. Lalu mereka ancam matinya nanti su'ul khotimah. Lalu mereka kemudian ancam bakal masuk neraka. Lalu kemudian mereka berargumentasi orang yang benci habaib itu mungkin anak hasil zina dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ketika mereka tidak bisa lagi merespon secara argumentatif, muncul adalah emosi, provokasi, dan kemudian perkataan yang tidak pantas. Padahal sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan ulama-ulama yang lainnya sama sekali tidak menghina mereka. Sama sekali bukan dalam bentuk kebencian kepada ahlul bait, tapi ini merupakan nasihat. Karena yang disampaikan argumentatif semua, ada datanya, ada sumber kitabnya, dan ini bersifat ilmiah. Dan tentunya saya ingin tegaskan, kita semua umat Islam harus punya rasa sensitivitas terhadap semua orang yang mengklaim diri mereka keturunan Nabi. Nabi itu Nabi kita loh, kekasih Allah. Jadi kalau ada orang yang mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi, nasab mereka tersambung dengan Nabi, mereka yang mengaku tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Tidak boleh dong sembarang mengaku-ngaku. Kalau ngakunya begini boleh, saya Suparman, ngaku anak bapak saya Suparman bin Abdul Karim, itu mah nggak perlu pembuktian, orang tahu bapak saya Abdul Karim. Udah jelas kan? Kalau itu mah nggak butuh pembuktian, orang sudah pada tahu. Ketika si fulan ngaku saya anaknya si A, kita nggak perlu bertanya sama dia, kamu tes DNA lah, kamu buktikan dulu. Entah dia bohong entah tidak, kalau dia ngaku bapaknya itu adalah si A misalnya, hak dia, nggak jadi masalah itu. Apalagi orang sekampung juga nggak tahu bapaknya memang si A. Ini persoalannya bukan seorang anak mengakui siapa bapaknya, bukan seorang anak yang mengakui siapa kakeknya, kan itu masih dekat. Tapi orang yang mengaku dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh sembarang mengaku dan kemudian mengklaim, nggak boleh. Dia harus melakukan pembuktian. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini adalah saking cintanya beliau dengan Islam. Tidak boleh kemudian ada orang yang mengaku sangat Islam lalu kemudian sangat arogan mengatasnamakan nasab. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad menurut saya sangat cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kecintaan para ulama salafus solih, sebagaimana kecintaan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ada sekelompok orang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, mereka kemudian melakukan penelitian dan meminta pembuktian, benarkah mereka benar-benar zuriat Nabi. Itu semua adalah bentuk kecintaan sebetulnya. Dan apa yang dilakukan Kiai Imad bukan cuma bicara, beliau melakukan penelitian. Bahwasanya di kitab nasab di abad ke-5 dan ke-6 Hijriyah, salah satu yang menjadi rujukan utama beliau adalah Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi. Sama sekali tidak tercantum yang bernama Imam Ubaidillah sebagai putranya Imam Ahmad bin Isa. Di mana Imam Ubaidillah ini diklaim memiliki anak yang bernama Alwi sebagai nenek moyangnya kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Ternyata ketika dikonfirmasi dengan literatur, nama ini nggak ada sama sekali. Tiba-tiba 5 abad kemudian muncul yang bernama Imam Ubaidillah. Ketika kemudian kita mempertanyakannya, ini adalah bentuk kecintaan kepada Islam itu sendiri. Bentuk kecintaan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya merekomendasikan, menyarankan kepada Rabithah Alawiyah mending tabayun langsung dan kemudian membuktikan apakah nasab mereka benar-benar tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang sangat saya sesalkan adalah ada oknum-oknum Habib yang mengklaim diri mereka ahlul bait. Nunjuk diri ahlul bait saja sudah merupakan sebuah kedustaan sebetulnya. Coba orang-orang yang hari ini mengaku ahlul bait, itu kan sudah merupakan sebuah kedustaan. Wong sekarang nggak ada lagi ahlul bait kok. Lantas kemudian umat Islam pribumi ini yang mengkritik, mengingatkan mereka. Mereka klaim membenci ahlul bait. Mereka ancam matinya, su'ul khotimah. Subhanallah, kok ada yang searogan itu ya? Benar-benar arogan. Padahal mereka memang bukan ahlul bait. Ngaku ahlul bait saja sudah bohong loh. Dan untuk mengaku dzurriyyat, yang kedua, untuk mengaku dzurriyyat, itu pun butuh pembuktian. Nah, yang dilakukan oleh Kiai Imad adalah buktikan dulu kalau Anda semua dzurriyyat. Pertama, jangan ngaku ahlul bait. Yang kedua, kalau memang dzurriyyat, buktikan dulu dengan kitab nasab. Bahkan kalau bisa tes DNA untuk mengukur akurasinya. Benarkah Anda semua adalah dzurriyyat Nabi? Dan kalaupun dzurriyyat kan jelas nasihatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Sudah jelas kalau memang dzurriyyat, dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana leluhurnya. Syaratnya mutaba'ah, ngikut. Ini ada orang yang mengklaim mereka dzurriyyat Nabi, tapi akhlaknya bertentangan sama Nabi. Tidak mutaba'ah Nabi, nggak ngikut Nabi, nggak nyontoh Nabi. Ini kan nggak pantas mereka mengaku dzurriyyat Nabi, kalau akhlak mereka saja tidak pantas. Kemudian yang berikutnya yang membuat